Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Di sekitaran kita masih banyak pernikahan yang tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga, terutama kedua orang tuanya. Nah, sedangkan pernikahan ini sudah dilangsungkan namun tidak ada restu di sini. Bagaimana cara, apakah itu termasuk durhaka ketika pernikahan tanpa direstui, dan bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia namanya akhir zaman. Ya, ini juga salah satu tanda kiamat. Ya, jika dihubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, yang mempercepat kiamat itu yang seperti ini nih. Anak-anak zaman now yang berani melawan orang tuanya, yang berani menentang orang tuanya dengan alasan, dengan jargon, kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya. Memang kita bukan di zaman Siti Nurbaya, tapi apakah berarti kita di zaman kita harus menentang orang tua dan melukai orang tua dan menyakiti orang tua demi sedia yang nauzubillah itu? Tidak seperti itu. Kan kita kalau menikah, semua orang yang menikah sekarang di surat undangannya wajib ada mohon doa restu. Jadi apakah itu semua hanya hanya hiasan undangan saja, atau diucapkan dengan hati? Apakah betul-betul memohon doa dan restu? Dan apakah lebih mengutamakan restu orang lain daripada orang tua? Subhanallah. Jadi restu orang tua itu adalah restu Allah dan Rasulnya. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Karena itu dalam hal apapun, lebih-lebih dalam hal pernikahan, karena pernikahan ini kan identik kita akan berpisah dari orang tua, tinggal dan lain sebagainya, maka harus dengan ridho orang tua. Apakah durhaka jika iya, apalagi sampai melukai dan menyakiti. Bahkan yang tidak kalah penting untuk diketahui, bisa jadi pernikahannya batal dan menjadi perzinahan apabila orang tua yang perempuan tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali. Nah, terus pernikahannya terjadi bagaimana? Kan harus ada orang tua yang perempuan terutama untuk menyerahkan anak, berijab kabul dengan mempelai laki-laki. Kalau tidak direstui oleh orang tua tersebut, terus bagaimana dia berijab kabul? Dia tidak datang dan tidak merestui. Terus bagaimana pernikahannya? Kumpul kebo begitu. Jadi bukan hanya durhaka sama orang tua, tapi juga maksiat dan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalinlah hubungan yang baik dengan orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Bermusyawarah dengan baik. Banyak cara kok untuk melunakkan, memahamkan hati orang tua yang mungkin bagi kita anak, hati orang tua ini keras, egois dan lain-lain. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam Al-Quran Allah katakan, jika orang tuamu menyuruhmu syirik sekalipun, maka tetap bergaul dengan cara yang baik. Apalagi hanya jangan menikah sama ini, menikahlah sama ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga baik. Maka kita berbicara dengan baik. Begini bapak sayang, begini mama sayang, begini. Dan pada akhirnya utamakan orang tua daripada yang lain. Karena sekali lagi ridha Allah bukan fi ridha doi atau calon atau siapa pacar, bukan. Ridha Allah pada ridha orang tua. Ini kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah tengah menguji kita dengan berbagai ujian. Apakah kita lulus dan mendapatkan ridha Allah, atau malah tidak lulus dan kita yang sendiri yang egois dan mengutamakan hawa nafsu sehingga kita mendapatkan murka Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari murkanya, dan anak-anak kita semuanya diberikan kesadaran dan perlindungan dari murka kedua orang tua dan murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.